Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama kakak adalah Habibur Rahmi NIM 2621086 dari UIN Bukit Tinggi, di mana seperti janji kita minggu kemarin, kita akan melaksanakan bimbingan klasika yang dengan tema menumbuhkan jiwa menabung dan kreatif preneur pada peserta didik. Baiklah, sebelum memulai kegiatan, kita mulai berdoa terlebih dahulu. Setelah doa selesai, baiklah kita adakan game sederhana, yaitunya rangkai nama dengan menyebutkan buah kesukaan. Setelah kita melaksanakan game sederhana, di mana kita akan melaksanakan pelayanan bimbingan klasika dengan tema menumbuhkan jiwa menabung dan kreatif preneur pada peserta didik, di mana nanti kakak di sini akan menjelaskan tentang materi hari ini. Lalu pada sesi selanjutnya kita akan mengadakan tanya jawab. Nanti siapa dapat menjawab pertanyaan dari kakak, maka akan diberi hadiah. Jadi kakak harap adik-adik semua dapat aktif dan ikut serta dalam pelayanan bimbingan klasikal ini ya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan baru terhadap kita semua. Baiklah, sepertinya adik-adik telah siap untuk melaksanakan bimbingan klasika. Untuk cahaya kakak rasa tidak mengganggu, dan untuk tempat duduk rasanya sudah nyaman. Kalau kurang besar suara kakak nanti bilang ya. Untuk itu kakak harap adik-adik dapat bersemangat untuk melaksanakan bimbingan klasikal ini dengan baik. Mari kita mulai kegiatan kita hari ini. Materi kita memiliki 5 poin. Yang pertama, pengertian menabung. Yang kedua, manfaat menabung. Yang ketiga adalah tips-tips menabung. Yang keempat adalah pengertian dari kreatif preneur. Yang kelima adalah tentang manfaat kreatif preneur. Yang pertama adalah pengertian menabung. Menabung itu adalah salah satu cara dalam pengelolaan keuangan yang bertujuan untuk menyiapkan dana cadangan di masa depan. Dengan arti lain, kita itu menyisihkan uang. Contohnya, Diana ini diberi uang oleh ayahnya 500.000, lalu dia sisihkan 200.000 sebagai dananya untuk di masa yang akan datang. Itu adalah pengertian menabung. Lalu, apakah adik-adik paham? Apabila paham, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu tentang manfaat menabung. Manfaat menabung yang pertama adalah 1. Disiplin secara finansial. Artinya, kita akan lebih terbiasa menyisihkan uang yang dimiliki secara rutin dan menerapkan kebiasaan hidup hemat, di mana kita akan lebih disiplin dengan menyisihkan uang, akan membentuk perilaku hemat pada diri kita. Yang kedua, manfaat menabung itu adalah bisa membedakan keinginan dan kebutuhan. Siapa yang tahu apa itu kebutuhan? Di mana kebutuhan ini merupakan semua bentuk barang dan jasa yang kita butuhkan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Sedangkan keinginan itu segala kebutuhan berlebihan terhadap sesuatu yang dianggap kurang. Lanjut, yang ketiga, manfaat menabung itu adalah lebih menghargai uang, di mana menabung sama dengan melatih kita untuk mendapatkan uang. Dengan menabung, kita akan lebih mengerti susahnya mencari uang dan sabarnya mengumpulkan uang. Lalu, manfaat yang menabung yang keempat adalah lebih mandiri. Dengan gemar menabung, kita bisa membeli kebutuhan sendiri tanpa mengandalkan uang dari orang tua. Contohnya kan, si Gerald ini dia ingin membeli sesuatu contohnya. Lalu karena dia suka menabung, dia bisa menggunakan uangnya sendiri tanpa meminta kepada orang tuanya. Lalu manfaat menabung yang kelima itu punya dana cadangan sendiri, di mana
punya dana cadangan ini berkaitan dengan pencegahan utang dengan menabung. Manfaat menabung ini dapat dihubungkan dengan konsep dana darurat, di mana dana darurat ini adalah uang simpanan yang secara khusus dipersiapkan untuk keadaan darurat. Apa saja contohnya? Seperti bencana alam, kematian, ataupun sakit yang membutuhkan perawatan dengan biaya yang besar. Itu maksudnya punya dana cadangan sendiri. Lalu tips-tips menabung apa saja? Yang pertama adalah tentukan tujuan menabung, di mana dengan kita membuat tujuan menabung, maka kita akan lebih termotivasi. Maksudnya contohnya kita menabung itu ingin membangun rumah di masa yang akan datang. Karena kita memiliki tujuan itu, kita semakin termotivasi dan semakin semangat untuk menabung. Tips yang kedua adalah selalu menyisihkan uang saku. Biasakan untuk menyisihkan uang saku yang diterima dari orang tua. Contohnya diberi orang tua 20.000, maka kita sisihkan 10.000. Yang ketiga, tips menabung adalah simpan uang di tempat yang aman. Apa contohnya? Bisa di celengan dan bisa disimpan di bank menggunakan buku tabungan. Yang keempat, buat prioritas kebutuhan pokok atau utama. Contohnya, keperluan makan kita di asrama berapa, lalu transportasinya berapa, kalau menggunakan transportasi, uang alat tulisnya berapa, seperti itu contohnya. Yang kelima, tips menabung itu adalah bawa bekal dari rumah, di mana kalau kita bawa bekal dari rumah itu selain sehat kan juga hemat dari segi pengeluaran. Lalu materi kita yang keempat adalah tentang pengertian kreatifpreneur. Arti kata kreatif itu adalah kreatif, sedangkan preneur adalah berwirausaha. Sedangkan kreatifpreneur ini adalah orang yang menjalankan bisnis atau usaha dengan mengedepankan ide bisnis yang kreatif. Dasar dari kreatifpreneur ini adalah seni dan ide-ide kreatif. Kreatifpreneur ini yang dapat dilakukan anak-anak dapat berupa berjualan barang-barang hasil kerajinan tangan. Apa contohnya? Contohnya seperti bingkai dari stik es krim, seperti bunga dari sedotan, atau tempat pensel dari botol-botol dan yang lain-lainnya. Kan banyak, di mana dengan kita menumbuhkan jiwa kreatif pada diri kita akan mengurangi hal-hal negatif pada diri kita. Contohnya, kita seharusnya kita yang seharusnya bisa belajar dengan fokus, bisa melakukan hal-hal yang positif. Dengan jiwa-jiwa kreatif kita kan akan mengatasi hal-hal negatif dari kita, seperti keluar bareng teman, duduk di sana, duduk di sini, seperti laki-laki duduk di kafe atau beli rokok dan yang lain-lain. Itu akan teratasi dengan jiwa-jiwa kita yang kreatif ini. Contohnya yang perempuan juga beli paket untuk beli baju ini, bersaing dengan teman ini, beli ini. Dengan adanya jiwa kreatif, maka hal-hal tersebut mungkin dapat akan mengatasi hal-hal yang negatif pada diri kita. Dengan kreatif itu kita dapat juga menciptakan hal-hal yang baru dan memiliki jiwa yang kreatif, dan barang yang kita ciptakan itu akan memiliki nilai jual yang tinggi. Contohnya kan kita kan anak generasi alfa, di mana generasi alfa ini kan dia pintar bermain internet. Jadi dengan kita bisa bermain internet itu, jadi barang-barang yang kita bikin itu bisa kita promosikan lewat sosial media, sehingga orang tertarik dengan adanya barang tersebut, bisa dimanfaatkan dan orang tertarik. Insya Allah bisa kan dijadikan suatu penghasilan, uangnya bisa kita tabung dan uang yang diberi orang tua bisa untuk mencukupi kebutuhan hidup kita sehari-hari, itu maksudnya. Lalu manfaat dari kreatifpreneur ini yang pertama adalah memicu jiwa berusaha. Dengan kreatif itu kita akan bisa menciptakan berwirausaha.
dan menjadikan kita itu lebih mandiri dalam hal finansial. Yang kedua itu manfaatnya adalah membentuk individu yang kreatif secara psikologi. Hal tersebut rupanya mendorong seseorang untuk berpikir lebih kreatif, utamanya dalam mencari terobosan atau ide-ide baru. Selain itu, kegagalan berulang dalam selama proses usaha sendiri juga membuat mental lebih kuat. Yang ketiga, manfaat dari kreativerneur ini adalah membentuk pribadi yang produktif. Dengan kita dapat menciptakan barang-barang baru, maka kita akan dapat memproduksi barang-barang dan orang bisa juga memanfaatkan dengan baik. Lalu manfaatnya yang keempat adalah mendorong untuk lebih mandiri dengan berkreatif preneur. Baiklah, sekian materi yang dapat kakak sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Lalu kita masuk kepada sesi tanya jawab. Siapa yang dapat tunjuk tangan dan tarator ya? Kegiatan kita telah berakhir. Tepuk tangan untuk semuanya karena pasti telah dapat aktif dan dapat mengikuti kegiatan pelayanan hari ini. Baiklah, untuk apa yang adik rasakan terkait pelayanan ini, materinya mudah dipahami atau tidak, terus selanjutnya apakah kita dapat melaksanakan pelayanan lanjutan dan bisa adik tulis di kertas ini ya. Setelah adik tulis di kertasnya, diharapkan untuk kumpul ke depan ya. Setelah dikumpulkan ke depan, lalu adik kita tutup kegiatan hari ini, dimana kesepakatan kita akan melaksanakan layanan lanjutan di minggu besok dengan pelayanan yang berbeda ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.